I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu tafsir, metode tafsir, dan juga sejarah pada perkembangan tafsir. Kita akan membahas dari pertama ilmu tafsir. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ilmu tafsir? Kita lihat video selanjutnya. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang tata cara atau teknik penjelasan Al-Quran supaya berada dalam penafsiran yang benar dan baik. Ilmu tafsir terdiri dari dua frase, ilmu dan tafsir. Jadi secara ringkas, ilmu tafsir adalah serangkaian aktivitas metodis yang digunakan untuk mengetahui secara pasti makna ayat Al-Quran, mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmah dengan menggunakan ilmu bahasa, usul fikih, ilmu qiraah, dan disertai dengan memahami asbab an-nuzul, nasb mansukh, dan perangkat ulumul Quran yang lain supaya yang terkandung dalam sebuah ayat terlihat yang jelas. Selanjutnya adalah metode menafsirkan ayat Al-Quran. Secara garis besar, penafsiran ayat Al-Quran itu ada 4 cara atau 4 metode. Yang pertama, metode ijmali atau metode global. Kedua, metode tahlili atau metode analisis. Ketiga, metode muqarrir atau perbandingan. Dan yang keempat adalah metode mauquf atau tematik. Saya akan menjelaskan tentang satu-satu dari metode tersebut. Pertama, ada metode tahlili atau disebut dengan metode analisis. Jadi tafsir tahlili ialah menafsirkan Al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf. Lalu ada kelebihan dari tafsir tahlili, yaitu ruang lingkupnya luas, dapat memuat berbagai macam ide. Tapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran parsial atau menjadi bagian-bagian, terlalu melahirkan penafsiran yang sangat subjektif. Ketiga adalah kajiannya yang kurang mendalam. Lalu ada namanya tafsir al-ijmali atau tafsir global. Tafsir ini berasal dari kata ajmala yang berarti menyebutkan sesuatu secara tidak terperinci. Jadi tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum atau global. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari proses tafsir al-ijmali. Yang pertama, kelebihannya yaitu praktis dan mudah dipahami. Lalu bebas dari penafsiran Israiliyat. Yang ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Kekurangan dari metode ijmali adalah menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial atau terbagi tapi tidak mendalam. Yang kedua, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Selanjutnya ada tafsir al-muqarrar. Secara harfiah, muqarrar berarti membandingkan, dan secara istilah, tafsir muqarrar berarti suatu metode teknik yang menafsirkan Al-Quran dengan cara membandingkan pendapat seorang mufassir dengan mufassir lainnya. Quran memiliki kelebihan yaitu bersifat objektif, kritis, dan berwawasan luas. Adapun kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa metode tafsir muqarrar tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada tafsir al-maudhu'i. Apa sih yang dimaksud dengan al-maudhu'i itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan tafsir al-maudhu'i yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan langkah-langkah tertentu yang dimulai dengan menentukan topik sampai memberikan kesimpulan atau jawaban akhir bagi permasalahan yang dibahas. Adapun kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan menghindari dengan hadis. Yang ketiga, kesimpulannya mudah dipahami. Yang keempat, metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, menjawab tantangan zaman. Yang keenam, praktis dan sistematis. Dan yang terakhir, dinamis. Kemudian kelemahannya, yang pertama ada memenggal ayat Al-Quran. Yang terakhir, membatasi pemahaman ayat. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan tafsir.
Jadi ilmu tafsir ini tumbuh sejak zaman Rasulullah beserta para sahabatnya mentradisikan, menguraikan, dan menafsirkan Al-Quran setelah turunnya. Sejak itu, perkembangan dan pertumbuhan tafsir seiring dengan keragaman yang mufasir miliki hingga pada bentuk yang kita saksikan pada saat ini. Lalu Muhammad Husain Al-Zahabi dalam kitab Tafsir wa Al-Mufassirun membagi periodisasi tafsir Al-Quran menjadi 3 periode. Yang pertama Al-Quran masa mutaqaddimin, yaitu pada masa Nabi Muhammad dan sahabat. Lalu ada masa mutaakhirin pada masa tabi'in, dan masa al-tafsir fi usur al-tadwin atau Al-Quran kodifikasi atau periode baru. Tafsir pada masa sahabat. Rasulullah SAW setiap menerima ayat Al-Quran, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabatnya dan menafsirkan yang perlu ditafsirkan. Lalu di masa tabi'in, perkembangan tafsir Al-Quran mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Karena para tabi'in berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan Al-Quran dengan konteks dan tantangan baru yang mereka hadapi. Pada zaman tabi'in, praktik tafsir Al-Quran terus berkembang dengan beberapa ciri khas. Lalu yang terakhir di zaman mutaakhirin abad ke-4 hingga ke-12, perkembangan tafsir Al-Quran terus berkembang menjadi salah satu bidang studi Islam yang paling penting dan relevan hingga saat ini. Pada zaman mutaakhirin, perkembangan Al-Quran terus berlanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai video kami. Semoga kalian bisa ngambil hikmahnya dan kalian bisa ngambil ibrohnya dari video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Like juga, awas aja. Swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping.